Halo teman-teman terkasih, hari ini saya Esther Lupita Marbun akan menceritakan kisah Nabi Yunus. Seorang nabi yang berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan, tetapi akhirnya belajar bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada keinginannya sendiri. Nah, kisah ini sangat relevan bagi kita anak muda zaman sekarang loh. Seringkali kita juga sama seperti Yunus. Yang pertama, menolak tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Yang kedua, mencari jalan sendiri karena takut atau malas. Yang ketiga, tidak suka jika orang lain mendapatkan kesempatan kedua. Namun kisah Yunus mengajarkan bahwa tidak ada tempat untuk lari dari Tuhan dan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada ego dan kemarahan kita. Yuk kita simak kisahnya. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Yunus, "Pergilah ke kota Niniwe dan peringatkan mereka agar bertobat dari kejahatan mereka, atau aku akan menghancurkan kota itu." Tetapi Yunus tidak mau. Ia tidak ingin penduduk Niniwe diselamatkan. Jadi ia memilih melarikan diri. Ia pergi ke pelabuhan naik kapal menuju Tarsis. Jauh dari Niniwe, seolah-olah ia bisa melarikan diri dari Tuhan. Nah, dari cerita di atas, orang muda zaman sekarang juga sering loh lari dari tanggung jawab. Misalnya, menghindari tugas, takut mengambil keputusan, atau merasa Tuhan tidak mengerti perasaan kita. Mari kita lanjutkan ceritanya. Lalu, saat kapal sedang berlayar, Tuhan mengirim badai besar. Ombak menghantam kapal dan para awak kapal ketakutan. Mereka berkata, "Seseorang pasti telah membuat Tuhan marah." Setelah membuang undian, mereka menyadari bahwa Yunuslah penyebab badai ini. Yunus pun berkata, "Lemparkan aku ke laut, maka badai akan berhenti." Para awak kapal ragu, tetapi akhirnya mereka melemparkan Yunus ke laut dan badai pun langsung berhenti. Nah, dari cerita di atas, kita bisa belajar. Kadang kita baru sadar setelah ada masalah besar dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tetap punya rencana meskipun kita jatuh. Mari kita lanjutkan kisahnya. Dan saat Yunus tenggelam, tiba-tiba seekor ikan besar menelannya. Di dalam perut ikan, Yunus berada dalam kegelapan, kesepian selama 3 hari 3 malam. Di sana ia berdoa dan bertobat, berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkanku. Aku akan melakukan kehendak-Mu." Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah, dari cerita di atas, kadang kita juga harus melewati perut ikan. Masa-masa sulit yang membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Simak lagi ceritanya ya. Nah, setelah keluar dari perut ikan, Tuhan kembali berkata kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe dan sampaikan pesanku." Kali ini Yunus taat. Lalu ia pergi ke Niniwe dan berseru, "Dalam 40 hari Niniwe akan dihancurkan jika kalian tidak bertobat." Penduduk Niniwe percaya kepada Tuhan. Raja mereka pun berpuasa dan berdoa. Melihat pertobatan mereka, Tuhan mengampuni Niniwe dan tidak menghancurkan mereka. Tetapi Yunus malah marah. Ia berkata, "Aku tahu Tuhan penuh kasih. Aku tahu Engkau akan mengampuni mereka." Yunus duduk di luar kota dan berharap Tuhan tetap menghukum Niniwe. Lalu Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menaungi Yunus dari panas matahari. Yunus senang dengan pohon itu. Tetapi keesokan paginya, Tuhan mengirim ulat untuk memakan pohon itu dan Yunus kesal lagi karena kepanasan. Tuhan pun berkata, "Engkau marah karena pohon yang hanya bertahan 1 malam.
Tetapi aku tidak boleh mengasihi Niniwe, kota besar dengan ribuan orang di dalamnya. Yunus akhirnya belajar bahwa Tuhan mengasihi semua orang, bahkan mereka yang pernah berbuat jahat, asalkan mereka mau bertobat. Nah, dari cerita di atas, ingatlah, jangan pernah iri ketika Tuhan memberkati orang lain. Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Makna untuk orang muda zaman sekarang. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Tidak peduli seberapa jauh kita lari, Tuhan selalu menunggu kita kembali. Dan yang kedua, Tuhan penuh kasih dan mau mengampuni siapa saja yang bertobat. Tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Nah, yang ketiga, ketaatan lebih daripada melawan Tuhan. Kalau kita terus menolak panggilan Tuhan, kita hanya akan mengalami lebih banyak kesulitan. Dan yang keempat, jangan iri dengan rencana Tuhan. Bagi orang lain, kadang kita ingin Tuhan bertindak sesuai dengan keinginan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Teman-teman, apakah kita masih seperti Yunus? Seperti Yunus? Masih ingin lari dari panggilan Tuhan? Jangan tunggu sampai kita masuk ke perut ikan baru sadar. Mulailah sekarang, mari belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Itulah kisah Nabi Yunus. Semoga kita bisa belajar dari kesalahannya dan selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!